Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam berbagai kesempatan Yesus mengidentikan diri dengan sesuatu yang dekat dengan kita. Tentu maksudnya jelas, yaitu agar para murid, para rasul dan mereka yang mendengarkan pewartaannya tahu bahwa kehadiran Yesus adalah menghadirkan Allah yang mau mendekat, Allah yang mau berelasi dekat dengan manusia ciptaannya. Maka kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan yang biasa kita dengar adalah perumpamaan-perumpamaan yang sebenarnya mudah dipahami untuk menangkap maksud dari apa yang hendak disampaikan Yesus. Yesus menyampaikan, "Akulah terang hidup." Terang bagi manusia adalah kebutuhan. Akulah roti hidup. Manusia membutuhkan roti. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Orang memerlukan pegangan hidup untuk bisa hidup dan bertumbuh. Dan hari ini Yesus menyampaikan, akulah gembala, aku adalah pintu. Dua-duanya juga sama, mengidentikan diri bahwa Yesus mau dekat dengan kita, mau berelasi dekat dengan kita. Tetapi bukan hanya sampai di situ, bukan hanya agar para rasul, para murid dan kita yang mendengarkan ini mau dekat dengan Tuhan. Tetapi Yesus menyampaikan bahwa kedekatan dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan Tuhan itu sungguh pertama-tama bukan bagi Tuhan sendiri, tetapi bagi kebaikan kita. Minimal dua hal yang akan kita terima, dua hal yang berharga yang kita terima apabila kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kedekatan dengan Tuhan akan membawa kita kepada dihindarkan dari suara-suara yang menyesatkan. Tadi dalam bacaan Injil ada suara-suara lain selain suara gembala yang tidak membawa domba-domba kepada kehidupan pada padang rumput, tetapi untuk membunuhnya. Dalam hidup kita, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia yang berisik, dunia yang penuh dengan informasi, dunia penuh dengan suara-suara yang tidak selalu bisa kita tangkap, dan lebih-lebih suara-suara yang tidak membawa kita kepada kebaikan. Kita semua diajak untuk mendengarkan suara Tuhan, melebihi suara-suara lain yang ada di dunia ini, agar kita kemudian bisa mencerna, menyaring, dan memilah mana suara-suara yang harus kita dengarkan dan kita tanggapi. Itu hanya akan bisa apabila kita pertama-tama mampu mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Orang Katolik seringkali diidentikan dengan orang yang jauh dari kitab suci. Saya kira itu anggapan yang tidak benar. Karena kita semua, apalagi zaman ini, kitab suci itu begitu dekat dengan kita, bisa ada di gadget kita masing-masing. Minimal Anda sekalian bisa membaca kitab suci harian di gadget Anda. Atau setiap kali mau merayakan Ekaristi, jangan datang dengan kosong-kosong. Mulailah dengan membaca bacaan hari ini apa sih? Dari gadget Anda atau dari kitab suci Anda di rumah masing-masing. Sehingga Anda sekalian tahu, oh ini yang akan saya nanti dengarkan, oh ini yang akan saya renungkan bersama dengan umat dan romo yang merayakan Ekaristi. Dengan itu, kita semua bisa menyaring suara-suara yang tidak membawa kita kepada kebaikan, tetapi kita mempunyai suara utama, yaitu suara Tuhan sendiri yang kita dengarkan dan menuntun kita kepada kebaikan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Hal baik yang kedua apabila kita dekat dengan Tuhan adalah kedekatan kita dengan Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan. Gembala-gembala tadi ketika membuka pintu akan membawa, menggiring atau memimpin domba-domba itu kepada padang rumput. Di situ domba-domba akan makan rumput dan setelah kenyang mereka akan diantar kembali ke kandang untuk tenang istirahat dan dijauhkan dari penjahat dan pencuri.
Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya dan kita hidup darinya, dan juga setiap kali kita menerima tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi, kita pun juga diantar kepada kehidupan itu, kehidupan yang sejati, kehidupan yang bukan hanya duniawi, mengejar hal-hal yang sementara, tetapi kita sungguh-sungguh mengetahui, memiliki hidup yang sejati itu apabila kita dekat dengannya, dalam pelayanan yang baik, dalam relasi yang baik dengan sesama, dan segala hal yang baik yang bisa kita lakukan. Saya bersyukur bahwa di gereja kita pelayanan begitu hidup, bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga orang-orang muda. Jadi selalu ketika saya meminta agar anak-anak yang dulu belum bisa merayakan Ekaristi di gereja dan kemudian bisa, saya mengajak anak-anak yang suka nyanyi, silahkan ikut SPCC, yang suka nyanyi silahkan ikut lektor, yang suka membaca dan tampil di depan umum silahkan ikut lektor lektris, ikut Legio Maria, ikut paduan suara. Agar di rumah pun mereka akhirnya juga latihan nyanyi Tuhanlah gembalaku. Bagaimana rasanya kalau anak-anak atau salah satu anggota keluarga di rumah latihan mendengarkan lagu-lagu seperti itu di rumah, tentu juga menjadi suasana yang lain dan juga menjadi kegembiraan tersendiri. Semoga saudara-saudari yang terkasih, semakin dekat kita dengan Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan sesama dan dalam karya-karya yang baik, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Semoga kita diberi rahmat yang secukupnya, agar kita menjadi domba-domba yang setia mendengarkan suara gembala utama kita, dan menjadi umat yang rukun bersatu satu sama lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita mensyukuri rahmat iman yang